Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan mensimulasikan atau mempraktekkan bagaimana menggunakan fungsi if ya. Fungsi if di dalam Microsoft Excel. Jadi nanti kita akan mensimulasikan bagaimana menggunakan macam-macam ya. Jadi menggunakan macam-macam fungsi if ya, fungsi if di dalam Microsoft Excel. Di sini nanti akan ada berapa ini? Ada 5 ya. Ada 5 jenis fungsi if yang biasa digunakan di Microsoft Excel. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja yang pertama. Yang pertama fungsi if dasar ya, jadi dia if biasa. Nah ini contohnya seperti ini misalnya teman-teman. Misalnya sama dengan if ya, jika buka kurung nilai ujian, nah misalnya nilai ujian berarti ini ya, D5 itu sama dengan atau lebih besar dari 80. Maka dalam tanda petik seperti ini dia lulus. Tutup petik, kemudian apabila dia di bawah 80 ya. Jadi 80. Ini kalau di atas 80 ke atas itu lulus, tapi kalau di bawah 80 dia tidak lulus. Tinggal ditulis seperti ini tidak lulus. Nah, ini menggunakan fungsi if yang sering digunakan ya. Nah, fungsi if dasar, teman-teman. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kita yes saja. Nah, maka di sini kita drag ke bawah, dia lulus. Ada satu yang tidak lulus. Kenapa? Dia nilai ujiannya cuma 55 ya. Kalau nilai ujiannya di atas 80, dia tetap lulus, teman-teman. Nah, ini fungsi if yang pertama ya. Jadi dia cukup sederhana sekali. Jika suatu kondisi ya, ini nilai ujian itu 80 sama dengan atau lebih besar 80, maka dia lulus. Selain itu, maka tidak lulus. Nah, ini if sederhana. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi if yang kedua, yaitu if and. Teman-teman ya. Nah, if and. Nah, bagaimana fungsi if and ini? Nah, jadi fungsi if and ini ya, ini dalam kurung kita lihat ya. Jika nilai ujian di atas 80 berbarengan dengan tingkat kehadirannya 80%, maka lulus. Ya. Tapi kalau misalnya dia nilainya 80 ke atas, tapi kehadirannya tidak 80%, maka dia tidak lulus, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita langsung simulasikan di sini fungsinya. Sama dengan if, kemudian buka kurung, N seperti ini, kemudian buka kurung lagi. Nah, baru kita letakkan di sini ya. Jika nilai ujian berarti di sini, nilai ujian itu sama dengan atau lebih besar 80 ya, sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan ini berarti 80. Kemudian koma ya. Kemudian di sini kita lihat kehadiran 80%. Nah, berarti kehadiran ada di sini. Berarti koma, kita klik sel di kehadiran ini. Terus kemudian sama dengan atau lebih besar 80% seperti ini. Kemudian tutup kurung. Kemudian teman-teman, koma, tanda petik, lulus. Tutup petik, koma, buka petik, tidak lulus. Tutup petik. Ya, terus kemudian ini tutup petik, kemudian tutup kurung, enter. Ada pertanyaan, kita yes. Nah, maka dia lulus. Kita drag ke bawah. Maka dua ini tidak lulus, teman-teman. Ini lulus karena dia memenuhi persyaratan. Jadi syaratnya yang pertama lulus, kenapa? Karena dia satu ya. Nilai ujiannya, teman-teman. Nilai ujian itu kan di atas 80% dan kehadiran itu 80% ya. Di atas 80 ini kehadiran juga berarti sama dengan atau lebih besar ya. Lebih besar atau sama dengan 80%. Maka dia lulus. Nah, ini yang pertama dia memenuhi syarat. Nilai ujiannya 90
kehadirannya juga 90. Berarti ini semuanya di atas 80. Yang kedua, kenapa tidak lulus padahal nilai ujiannya 80? Karena dia tingkat kehadirannya tidak cukup 80%. Jadi tingkat kehadirannya hanya 60%. Yang ketiga, dia tidak lulus. Kenapa? Karena nilai ujiannya di bawah 80. Walaupun kehadirannya dia 80%. Nah, ini penggunaan fungsi if and ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi if or, teman-teman. If or. Nah, jadi di sini aturan mainnya, jika nilai ujian 80 ya, 80 ke atas berarti, atau nilai tugas itu 60 ya, 80 atau nilai tugas itu 60, maka dia lulus. Ya. Jadi salah satu yang memenuhi syarat ini, maka dia akan dua-duanya lulus, teman-teman. Salah satu aja dia memenuhi syarat ini ya, nilai ujiannya atau nilai tugasnya yang memenuhi syarat, itu maka dia dinyatakan lulus. Nah, tinggal kita sekarang simulasikan. Fungsinya sama seperti if and yang di atas. Cuman bedanya ini dia salah satu syarat terpenuhi dia lulus. Jadi tinggal sama dengan if buka kurung or buka kurung. Di sini nilai ujian ya, berarti kita klik di sini nilai ujian itu sama dengan atau lebih besar 80, kemudian koma. Nilai tugas berarti ini ya. Nah, nilai tugas itu sama dengan atau lebih besar dari 60 ya. 60, kemudian tutup kurung, koma, tanda petik, lulus. Tutup petik, koma, buka petik lagi, tidak lulus. Tutup petik, tutup kurung, enter. Yes. Lulus, kemudian kita tarik ke bawah, lulus. Kenapa kok semua ini lulus? Padahal di sini ada nilai yang hanya 55. Padahal di sini adalah minimal nilai 80 ujian, tapi di sini 55 tetap lulus. Karena dia memenuhi syarat nilai tugasnya minimal 60 ya, nilai tugas. Padahal dia nilai tugasnya adalah 95, melebihi. Jadi salah satu saja yang memenuhi syarat itu dia dinyatakan lulus. Itu kalau or. Tapi kalau tadi fungsi and ini pasti tidak lulus, ya kan? Tapi kalau fungsi if or bukan if and, if or ini salah satu teman-teman salah satu persyaratan nilai ujian terpenuhi atau nilai tugas terpenuhi, salah satu saja yang memenuhi syarat itu maka dia lulus. Makanya di sini lulus semua, ya teman-teman. Walaupun misalnya ya di sini nilai tugas tuh cuma 40 misalnya, itu dia tetap lulus. Kenapa? Nilai ujiannya terpenuhi 80. Seperti ini juga ya, ini nilai ujiannya tidak terpenuhi, misalnya cuma 35 nih, dia tetap lulus karena di sini nilai tugasnya terpenuhi. Kecuali kalau dua-duanya tidak terpenuhi. Misalnya di sini nilai tugas hanya 25 misalnya. Kita enter. Maka dia tidak lulus. Gitu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi if not, ya. If not. If not ini digunakan misalnya ini contoh ya. Jika sikapnya baik maka lulus. Jadi menggunakan sikap ya. Sikap baik maka dia lulus gitu ya. Oke, kita langsung simulasi. Oke ya. Jadi di sini kita menggunakan if ya, sama dengan if buka kurung not buka kurung jika sikap ini misalnya sikapnya adalah sama dengan misalnya baik ya. Baik. Buka petik, terus kemudian teman-teman tutup kurung, koma, tanda petik lulus. Tutup petik, koma, tanda petik lagi, buka petik maksudnya tidak lulus. Petik. Enter. Nah, ini kebalikan teman-teman ya. Jadi misalnya begini. If not itu berarti jika di sel sikap itu dia itu bukan selain baik ya, bukan selain baik, maka dia lulus. Yang penting dia tidak baik aja, itu lulus. Tapi kalau misalnya dia baik, justru tidak lulus. Berarti di sini fungsinya kita balik ya, kita kembalikan. Berarti ini bukan baik ya. Berarti
kita akan menyesuaikan ini aturan main. Jika sikap baik maka lulus, bukan tidak lulus. Berarti baiknya kita buang, kita ganti menjadi cukup atau kurang ya. Atau kurang seperti ini. Kita enter. Ini lulus semua. Kenapa? Karena di sini tidak ada kurang. Nah, misalnya ini contoh kita buat kurang salah satu ya. Nah, maka dia tidak lulus. Nah, jadi if not itu yang penting dia intinya jika dalam kolom sikap ini yang penting selain kurang itu dia lulus. Dia mau cukup, mau baik, mau pas. Misalnya di sini saya tulis pas gitu ya. Di sini maksudnya saya tulis dengan pujian gitu ya. Itu maka dia tetap lulus. Yang penting dia tidak kurang saja. Pokoknya selain tulisan kurang itu pasti lulus. Nah, ini penggunaan if not ya teman-teman ya. Penggunaan if not. Oke, selanjutnya terakhir kita menggunakan fungsi if error gitu teman. Nah, misalnya di sini kita akan mencari sebuah nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata ujian tugas ujian kita cari rata-ratanya berapa. Jadi gabungan dari nilai tugas dan nilai ujian ya. Nah, ini kita simulasikan. Ini contoh ya. Misalnya di sini ini nilainya terpenuhi semua. Di sini nilai, cuman di sini ada yang kosong, teman-teman. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan fungsi biasa, kita nyari rata-rata kan seperti ini fungsi biasanya ya. If atau tidak langsung if ya. Misalnya kita mencari nilai rata-rata tugas ditambah ya. Berarti ditambah ini tutup kurung dibagi 2. Nah, ini adalah nilai rata-rata, teman-teman. Tapi begitu kita drag ke bawah, di sini ada yang rumusnya tidak berjalan. Kenapa? Di sini dia berisi teks atau tulisan gitu ya. Jadi isinya di sini teks atau tulisan bukan angka, sehingga tidak bisa dijumlahkan. Dia value gitu. Nah, disinilah fungsi if error kita gunakan, teman-teman. Jadi di sini tinggal di depannya kita gunakan if error seperti ini. Ya, di depannya. Terus kemudian di sini, teman-teman, di belakangnya koma kita tambah tanda petik seperti ini. Misalnya belum ujian ya. Belum ujian. Kemudian tutup kurung atau tidak tutup kurung tidak apa-apa karena di sini tidak ada buka kurung lagi ya. Buka kurung tutup kurungnya sudah dipenuhi dengan ini. Kemudian tinggal enter. Sebentar. Ini setelah if error kita buka kurung lagi nih teman-teman ya. Kita tambah. Karena di sini harus di dalam kurung ya. Kita tutup di sini berarti. Nah, ini if error ya. If error buka kurung, kemudian kita eksekusi nilai rata-ratanya yaitu nilai tugas ditambah nilai ujian kemudian dibagi 2. Itu nilai rata-rata. Kemudian di sini kita tulis belum ujian. Kita enter. Kemudian bisa kita drag ke bawah seperti ini. Nah, sehingga teman-teman, apabila ada nilai ujian yang kosong seperti ini, itu maka di sini akan tertulis, oh dia belum ujian, gitu. Misalnya ini kita kosongin nih, ya. Kita kosongin, misalnya kosong ya, kosong. Nah, maka dia di sini akan tertulis belum ujian. Nah, ini cara penggunaan fungsi if error, gitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, demikian cara mudah dan cara gampang ya mensimulasikan fungsi-fungsi if yang ada di Microsoft Excel. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapat update dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.